Saat aku menguap tanpa sadar di kereta, ayahku menatapku. "Apakah kamu lelah?" "Ah, tidak apa-apa." Ayahku mendesah kecil mendengar jawabanku dan berkata, "Kau bilang hari ini akan menonton pertandingan bersama sang putri dan teman-temanmu. Apakah itu membuat papa tidak nyaman?" "Hari ini, demi keamanan, aku memang memutuskan untuk bersama ayah. Tapi aku jadi bertanya-tanya, mungkin ayah merasa canggung duduk bersama teman-temanku?" Mendengar pertanyaanku, ayahku menggeleng pelan. "Tidak, hanya saja mungkin teman-temanmu yang merasa tidak nyaman karena kehadiranku." Aku tersenyum manis dan menjawab, "Papa tahu tidak, teman-temanku itu sangat mengagumi papa." Ayah menyipitkan mata dan bertanya, "Mengagumi aku? Kenapa? Aku bahkan bukan seorang kesatria." Melihat ekspresi bingung ayah yang mengerutkan dahi, aku hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar tidak sadar betapa hebat dirinya. Ayah tuh karakter cheat level dewa. Beberapa saat berlalu, dan ketika pemandangan hijau yang lebat tampak di luar jendela, aku berseru kagum. "Wah, tempat ini besar sekali." Mendengar itu, ayah mengangguk dan menjawab, "Kaisar-kaisar terdahulu memang sangat menyukai berburu. Mungkin karena darah naga yang mengalir dalam diri mereka, makhluk paling atas dalam rantai makanan. Rasanya masuk akal kalau Max punya bakat dalam ilmu pedang karena faktor itu juga. Tapi ngomong-ngomong, dia sudah sesumbar akan menang hari ini." Saat aku sedang khawatir apakah akan terjadi sesuatu pada Max, ayah tiba-tiba berkata, "Tidak perlu khawatir soal putra mahkota. Kecuali aku, tidak ada seorang pun di kekaisaran ini yang bisa mengalahkannya." Aku tersenyum kecil dan menjawab, "Benar juga." Kecuali Beatrice tiba-tiba menyadari bakat sihirnya, yang kemungkinan itu pun belum terjadi sekarang, karena dia sendiri belum tahu apa-apa. Aku menahan diri untuk tidak mengatakannya dan hanya berpikir dalam hati, mungkin justru ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Dalam cerita aslinya, Beatrice membangkitkan sihirnya karena rasa kesepian yang begitu dalam dan keputusasaan karena harus menanggung segalanya sendirian. Kalau memang sihir itu muncul dari penderitaan seperti itu, mungkin lebih baik dia tidak menyadarinya sama sekali. Ya, mulai sekarang, aku dan Max akan melindungi Bi. Saat aku menguatkan tekad itu dalam hati, akan lebih baik kalau dia bisa melampauiku suatu hari nanti. Ayah berkata pelan dan aku pun menatapnya. Katanya banyak guru yang iri pada muridnya, tapi ayah benar-benar berhati besar. Saat itu, aku merasakan kereta berhenti. Ayah mengulurkan tangannya padaku. "Sepertinya kita sudah sampai." Aku menyambut tangan itu sambil menatap keluar jendela. Di luar, tampak bangunan seperti arena berbentuk melingkar, deretan panjang kereta yang berhenti, tenda-tenda yang berdiri di beberapa tempat, dan para kesatria dari berbagai keluarga bangsawan tengah bersiap memasuki arena sambil membawa bendera masing-masing. Padahal hanya keluarga dengan gelar bangsawan minimal tingkat kaun yang boleh ikut serta. Tapi jumlahnya tetap luar biasa. Sebenarnya, aku pribadi tidak terlalu setuju dengan perburuan, kecuali memang untuk keperluan makan. Karena itu, melihat orang sebanyak ini justru membuatku sedikit tidak nyaman. Hanya membayangkan berapa banyak hewan yang akan mati demi hiburan manusia saja sudah membuat hatiku perih. Tapi mau bagaimana lagi? Ini adalah perintah kekaisaran. Yang sedikit menghiburku hanyalah kabar bahwa hasil buruan nanti, daging-dagingnya akan dibagikan ke wilayah kumuh untuk membantu rakyat miskin. Setidaknya masih ada manfaatnya. "Jubel, ayo masuk." Saat ayah menyebut namaku dan menggenggam tanganku, kami pun masuk ke dalam bangunan tersebut. Aku menoleh ke arah lapangan. Di sana Geraldine tampak masuk dengan wajah tegang. Sepertinya dia terpengaruh oleh kata-kataku kemarin dan jadi memikirkan keluarga Duke Elios.
Gerakan mereka tidak meleset sedikit pun, tapi dari gerakan mereka yang begitu kaku, aku bisa langsung merasakannya. Para kesatriaku sedang sangat memperhatikan sorotan orang banyak saat ini. Kalimat Geraldine yang penuh wibawa yang tidak seperti biasanya membuatku semakin yakin. Sepertinya karena mereka mendapat perhatian, jadi gaya bicaranya juga sedikit berlebihan. Saat aku sedang berpikir begitu, para kesatria serempak menghunus pedang mereka dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah tengah, memperlihatkan formasi bersatu yang jarang kulihat. Aku pun terkejut dan menahan nafas. Apa-apaan ini? Kenapa mereka melakukan hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya? Kalau yang melakukan itu adalah kelompok lain, mungkin aku tidak akan peduli. Tapi masalahnya, mereka ini adalah para kesatria bayaran yang biasanya kerjanya cuma bermalas-malasan. Biasanya mereka cuma jadi latar belakang di belakangku. Sekarang tiba-tiba berpura-pura jadi kesatria sungguhan. Bukankah itu aneh? Aku sampai tidak sanggup melihat mereka dan memilih untuk memalingkan muka. Saat itulah ayah berkata dengan nada tenang, "Padahal sudah kubilang jangan menarik perhatian seperti itu. Sepertinya aku harus turun tangan langsung dan mengawasi pelatihan mereka agar disiplin bisa kembali ditegakkan." Aku hanya menghela nafas mendengarnya. Bukan maksudku menyuruh mereka mengalahkan keluarga Elios sejak awal. Geraldine memang bodoh. Ayah menggenggam tanganku erat, seolah mencoba menenangkan hatiku. "Ayo kita duduk." Mendengar ajakan untuk segera duduk, aku menoleh ke sekitar. Dan saat itu, aku melihat Bi sudah duduk di kursi khusus penonton. Seketika senyumku mengembang. Ah, dia sudah datang rupanya. Aku sangat senang melihatnya. Tapi karena banyak orang yang sedang memperhatikan, aku tidak bisa bersikap terlalu akrab dengannya di depan umum. Karena itu, aku pun menoleh pada kesatria yang bertugas menjaga keselamatanku, lalu berkata, "Bisakah kamu menanyakan apakah aku boleh duduk bersama Yang Mulia Putri Kekaisaran dan para lady dari keluarga bangsawan lainnya yang menjadi temanku?" Mendengar pertanyaanku, ia menundukkan kepala sambil menjawab, "Tentu saja, my lady." Jawaban itu membuatku merasa sedikit malu. Baik Geraldine maupun para kesatriaku yang lain, sepertinya mereka mulai terpengaruh oleh penyakit bernama pamer. Sementara itu, Beatrice menatap para kesatria dari keluarga Dufloyen dan bertanya balik, "Duduk bersama katamu?" Ia kemudian memalingkan sedikit kepalanya, memandang ke arah Jubilian yang duduk agak jauh. Jubilian terlihat seperti boneka porselen yang cantik dan halus. Saat pandangan mereka bertemu, wajah Beatrice memerah. Dia yang lebih dulu mengusulkan duduk bersama. Sungguh berani dan juga cantik. Beatrice lalu menjawab dengan suara yang angkuh, "Baiklah, tunjukkan jalannya." Kesatria itu pun membalas dengan senyum tipis dan sedikit menunduk. "Silakan ikuti saya." Saat Beatrice mulai bergerak menuju tempat duduk baru itulah, peserta dari keluarga Marquis Hessen akan memasuki arena. Begitu pengumuman itu selesai, para kesatria dari keluarga Hessen pun mulai memasuki lapangan. Beatrice menyipitkan mata saat melihat pria yang memimpin barisan mereka. Mikhail. Saat Beatrice sedang menatap tajam ke arah Mikhail, pria itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap langsung ke arahnya. Beatrice pun tersentak kaget. Apa-apaan? Tatapan itu benar-benar menyebalkan. Di saat itu juga, seseorang menyentuh bahunya. "Yang Mulia Putri, apakah Anda merasa tidak enak badan?" Suara yang lembut dan jernih, kulit seputih salju, itu adalah wajah yang barusan ingin dilihat oleh Beatrice. "Oh, bukan apa-apa." Beatrice melirik ke arah Mikhail. Saat melihat punggungnya yang kini sudah membalik, alisnya langsung berkerut. Apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan? Tatapan Mikhail barusan begitu dingin dan mengerikan, sampai-sampai hanya dengan melihatnya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Cinta? Omong kosong. Beatrice mengepalkan tinjunya dengan kuat. Saat itu juga terdengar suara pelan yang berbisik. "Bi, kamu gak apa-apa?"
Mendengar suara lembut itu, Beatrice menatap ke arah Jubilian. Lalu tiba-tiba sebuah pikiran melintas di kepalanya. Tunggu, tadi waktu Jubilian datang, bukankah Mikael sempat menatapku tajam? Beatrice kembali memandang Jubilian yang kini menatapnya dengan mata seindah permata, penuh kekhawatiran. Entah kenapa, rasa keberanian mulai muncul dalam dirinya. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan pria seperti itu menyakitimu. Sementara itu, Mikael menatap Jubilian yang mengenakan gaun biru pucat dan wajahnya pun memerah. Jubilianku, hari ini kau pun tetap cantik. Ia sempat terdiam, terpaku menatap gadis itu. Namun segera tersadar saat Jubilian mulai berjalan. Mikael buru-buru mencari kemana arah tujuannya. Mau kemana dia? Pikiran gelap sempat melintas. Tapi saat sosok Jubilian kembali terlihat, Mikael merasa lega. Meskipun sorot matanya kini tampak mengerikan. Begitu kau jadi milikku, akan lebih baik jika aku patahkan dulu kedua kakimu, supaya kau tidak bisa kabur lagi. Dengan pikiran yang begitu berbahaya, Mikael menatap siapa orang yang kini mendekati Jubilian. Orang itu, tak lama kemudian Mikael mengerutkan kening. Sang putri sedang menatapku. Tatapan tajam dari sang putri yang mengarah tepat padanya membuat Mikael sedikit menyeringai. Meski kau seorang bangsawan berdarah kerajaan, pada akhirnya kau hanyalah wanita sombong dan lemah yang tidak punya kekuatan. Saat itu, seseorang diam-diam mendekati Mikael. Yang mulia memanggil Anda. Mendengar itu, Mikael menoleh sambil mengepalkan tinjunya dengan kuat. Kalau aku melamarnya di hadapan seluruh bangsawan hari ini, perempuan sombong itu pun tidak akan bisa menolaknya. Senyuman licik muncul di wajah Mikael. Tinggal bisa aja yang belum datang. Wajar saja, statusnya paling tinggi. Jadi masuk belakangan pun masuk akal. Layaknya bos terakhir yang muncul paling akhir, etika bangsawan di tempat ini pun serupa. Dalam masyarakat seperti ini, sudah jadi kebiasaan bagi orang dengan kedudukan tinggi untuk datang terakhir, agar yang lain bisa berbincang dengan lebih santai terlebih dahulu. Dengan wajah yang berbinar, Rose berbisik padaku. Berkat Lady Jubilian, kita bisa nonton dari kursi istimewa. Memang benar, ini bisa dibilang sebuah keistimewaan, karena berasal dari keluarga bangsawan tertinggi, yaitu keluarga Duke. Kursi kami pun terpisah dari yang lain. Ya, namanya juga tempat hiburan milik para bangsawan. Jadi kursi manapun pasti dibuat nyaman. Tanpa sadar, aku memandang ke arah tempat duduk utama di tengah, tempat kaisar akan duduk. Tidak seperti kursi lainnya, kursi di sana terlihat sangat mewah dan nyaman. Siapapun yang melihatnya pasti langsung tahu. Dan bunga-bunga perak misterius yang menghiasi kursi khusus keluarga kerajaan itu, bahkan di ibu kota pun jarang bisa ditemukan. Ini cuma pamer kekayaan saja. Saat aku berpikir begitu, aku melihat Bi berdiri tidak jauh dari tempatku. Wajahnya pucat seperti tanpa darah. Kenapa dia seperti itu? Ketika aku berdiri dari tempat duduk, ayah bertanya, "Mau kemana?" Aku pun menunjuk ke arah tempat Bi berdiri. Aku mau menjemput temanku. Karena jaraknya sangat dekat, ayah hanya mengangguk pelan. Baiklah, aku akan tetap mengawasi dari sini. Jadi jangan khawatir. Merasa lebih tenang mendengar kata-katanya, aku pun segera menuju ke arah Bi. Namun, meskipun aku menyapanya, dia hanya menunjukkan ekspresi kaku tanpa menjawab. Aku pun bertanya lagi, berkali-kali karena khawatir padanya. Akhirnya dia menjawab, itu entah kenapa aku merasa sangat gugup. Mendengar jawabannya, aku menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku ada di sini." Dia pun tersenyum kecil dan menjawab, "Iya." Akhirnya, aku dan Bi tiba di tempat duduk kami, di mana semua orang sudah berkumpul. "Selamat datang Yang Mulia Putri," kata mereka sambil membungkukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Satu-satunya yang hanya membungkuk ringan adalah ayahku, karena sebagai Duke Loyen,
Ia memiliki kedudukan yang setara dengan keluarga kekaisaran. Bi menerima salam ayah lebih dulu. Terima kasih telah mengundang saya bergabung, Duk Floyen. Lalu ayah menatapku. Berbeda dari biasanya yang selalu tampak dingin, wajahnya terlihat sedikit lebih hangat. Justru saya yang berterima kasih karena sudah menjaga dan menemani putri saya. Bi pun membalas dengan senyum cerah. Saya juga baru saja membuat debut di dunia sosial, jadi saya banyak belajar dari Lady. Sepertinya kedepannya kami akan tetap menjalin hubungan pertemanan yang baik, kata Bi dengan suara yang anggun dan sopan. Ayah memandangku saat mendengar itu. Entah kenapa, tatapannya terlihat bangga, membuat pipiku jadi merah. Tanpa sengaja, aku mengalihkan pandangan dan mataku kembali tertuju pada tempat duduk utama di kotak tengah. Oh, sang kaisar sudah datang. Saat kaisar muncul, aku mengernyitkan dahi. Aku hendak duduk saat tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu, bunga itu warnanya perak. Aku berdiri dan menggenggam tangan Bi lalu berkata, Yang Mulia Putri, maukah Anda ikut saya sebentar ke suatu tempat? Mungkin karena kaget dengan permintaanku yang tiba-tiba, wajahnya memerah, tapi dia tetap mengangguk.